Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sobahul khair. Anak-anak malim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat kembali mengikuti pesantren Kilat Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Al-Kafa Binjai, di mana tahun ini karena masih masa pandemi kita secara online. Semoga amalan kita yang ada di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita hingga selesai Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak mualim, tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan. Mari kita awali pesantren kilat kita ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan muallim sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu adab kepada orang tua dan guru. Anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali pembahasan kita ini dengan merenungi firman Allah di dalam Al-Quran surah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Untuk tidak menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika kedua orang tuamu atau salah satu di antara kedua orang tuamu berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya ah. Wala tanharhuma, dan janganlah huma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sekaligus memberikan informasi pada kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan mengatakan
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan diperintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menanamkan kepada kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wabillah kamu berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Maknanya apa? Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Jangan sampai kita melukai perasaan kedua orang tua kita. Ihsan, yaitu dengan baik. Ihsan adalah perbuatan baik. Adapun orang tua kita ataupun dia tidak ada di hadapan kita tetap berbuat baik. Itulah yang dinamakan dengan ihsan. Dalam bahasa hadis Allah sebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwasannya Allah pasti akan melihat. Begitu juga kita dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Adapun orang tua kita ataupun tidak ada, kita tetap menghormati kedua orang tua kita. Nah, di sini anak-anak mu'alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah, yang kedua menurut ayat ini surah Al-Isra 23, yaitu fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan perkataan Maknanya apa? Jadi perkataan ini adalah perkataan yang paling rendah. Mengatakan saja sudah tidak boleh, apalagi kita menyakiti perasaan orang tua kita. Mengatakan saja kita tidak boleh, apalagi melukai orang tua kita. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, pada kedua orang tua kita dengan baik, dengan sebaik, mengatakan Tiga, adab kita kepada orang tua adalah wala tanharhuma, jangan kita memborong tua kita. Maknanya apa? Ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita tidak boleh bernada tinggi. Kita harus merendahkan suara kita. Jangan sampai suara kita itu lebih besar daripada suara orang tua kita. Ini adab. Kemudian adab yang keempat adalah wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Jadi anak-anak mu'alim, para peserta pesantren Kilat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berkata atau berbicara kepada kedua orang tua kita itu, kita harus mengatakan atau memilih kosakata atau perkataan-perkataan yang mulia. Yaitu perkataan-perkataan yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang mengandung yang mengandung celaan. Jangan sampai kita perkataan yang tidak baik. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Isra ayat yang ke-23. Kemudian mulai melanjutkan kembali ayat yang ke-24. Waqfid lahuma
janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi adab yang keempat yaitu kita harus merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita. Artinya apa? Ingin menang sendiri, kita dengan kasih sayang. Kemudian makna yang lain adalah kita harus memandang orang tua kita itu dengan pandangan yang takzim. Atau muallim contohkan, jangan sampai kita menatap orang tua kita itu dengan tatapan yang tajam, atau bahasa orang Pinjinya dibereng orang tuanya. Nah, jangan sampai. Kita harus merendah, tawadu. Tadi perintah-perintah, perkataan-perkataan orang tua kita, selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, selama itu tidak mengandung maksiat, selama itu tidak mengakibatkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu anak-anak muallim. Kemudian ayat selanjutnya muallim melanjutkan ayatnya, kama rabbayani shaghira. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasih sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana ia telah mendidik saya di waktu kecil, dari kecil. Jadi adab kepada kedua orang tua selanjutnya adalah yaitu mendoakan kedua orang tua kita, terutama jika kedua orang tua kita itu atau salah seorang di antara kedua orang tua kita itu ada yang meninggal dunia. Jadi kita harus berdoa. Menurut ayat ini kita wajib, Karena apa? Karena doa anak yang soleh itu kepada kedua orang tuanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat kita lakukan, kalau kita ingin klasifikasikan adab kepada kedua orang tua kita, yaitu adab ketika kedua orang tua kita itu masih hidup. Yang pertama tadi, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mengatakan dengan perkataan A atau lebih daripada itu. Mengatakan A aja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh membentak mereka. Artinya kita harus mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang keempat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan perkataan yang sopan, perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima adalah kita harus merendah terhadap kedua orang tua kita. Tidak boleh kita egois, ingin menang sendiri. Kemudian maknanya juga kita harus menuruti perintah-perintah kedua orang tua kita, selama itu tidak merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adab kepada kedua orang tua kita, namun dia sudah meninggal dunia, yaitu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah
mengamalkan. Nah, ini penting sekali. Mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kedua orang tua kita. Kenapa ini penting sekali? Mu'allim bilang karena ketika kita mengamalkan ya apa-apa yang diajarkan oleh kedua orang tua kita, maka ini menjadi amal jariah untuk mereka. Ya. Jadi ketika mereka pun sudah di alam kubur, ya, karena kita mengamalkan apa-apa yang telah diajarkannya. Mungkin orang tua kita pernah mengajarkan kita bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat, kita amalkan terus menerus, ya, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada kedua orang tua kita walaupun dia sudah di alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah kita menjalin silaturahim ya kepada kerabat-kerabat kedua orang tua kita. Ya kan? Kita rahim. Assalamualaikum Pak, saya adalah anak dari kawan Bapak. Oh, ya. Seperti itu. Insya Allah ini adab terhadap kedua orang tua. Ya. Takutlah kita kepada hadis Rasulullah SAW. Ini karena Ramadan, ya, hadis ini sangat populer sekali. Di mana Rasulullah SAW ketika naik mimbar, Rasul pada tangga mimbar yang pertama Rasul mengatakan amin. Tangga yang kedua Rasul juga mengatakan amin. Pada tangga yang ketiga juga Rasul mengatakan amin. Kemudian sahabat heran mengapa Rasul mengatakan yang demikian itu, ya, tidak biasanya. Jadi sahabat memberanikan diri untuk bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar bahwasannya pada ketika Anda menaiki tangga, Anda mengatakan amin 3 kali. Jibril datang kepadaku, ya. Faqala li, kemudian dia mengatakan kepadaku, ya, hinalah, celakalah orang yang disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Maka amin, saya Rasul katakan. Kemudian yang kedua, ya, celakalah, hinalah orang yang datang bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasul. Kemudian yang ketiga, itu tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Amin, kata Rasul. Yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus jangan sampai kita hidup orang tua kita kemudian tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi salah satu keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yaitu dia mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan anak-anak mu'allim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu adab kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah adab kepada guru. Anak-anak mu'allim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lahir ke dunia ini langsung bisa baca. Tidak ada.
Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini langsung dia jadi presiden. Tidak ada. Mustahil orang yang lahir di dunia ini langsung jadi tentara, langsung bisa baca Al-Quran, langsung bisa menghafal Al-Quran. Ini hal yang mustahil. Jadi asbab gurulah, ya, karena usaha jeripayah gurulah, ya, anak itu, orang itu bisa menjadi pintar. Asbab gurulah anak itu atau orang itu bisa menjadi orang-orang yang hebat. Asbab gurulah, karena usaha gurulah, ya, anak itu bisa membaca, bisa menghafal Al-Quran, bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu kita harus menjaga adab kepada guru kita. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya, saya siap menjadi hamba sahaya, ya, bagi siapa yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Masya Allah. Itulah pentingnya seorang guru. Nah, apa-apa saja adab kepada guru. Yang pertama, kita harus guru kita. Kemudian yang kedua, ya, pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian yang ketiga adalah kita menjalankan, ya, apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian yang keempat, kita bergaul dengan guru kita dengan sopan santun, ya. Kemudian ketika guru berdiri, kita ikut berdiri. Ketika guru duduk, kita ikut duduk. Maknanya apa? Itu adalah penghormatan kepada guru kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai, ya, kita menyakiti perasaan guru kita. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu, ya, ketika guru itu senang dia menyampaikan ilmu kepada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada guru, maka keberkahan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang orang tua yang menitipkan anaknya kepada seorang guru, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Namun ketika tetangga dari orang tua ini melihat, melintas ke pesantren ketika ia belajar, anaknya belajar di situ, dan melihat anaknya itu sedang menyapu. Kemudian dia informasikan hal ini kepada orang tua tadi. Anak bapak belajar di sana, ya? Iya. Saya lihat anak bapak menyapu. Jadi orang tuanya ini risau, kok anak saya menyapu seperti itu. Rupanya ia jemput anaknya itu. Karena kesal, dia jemput anaknya itu kepada pesantren itu. Sehingga apa yang terjadi? Iyalah, kalau memang begitu, kata gurunya, silakan Bapak. Nah, yang luar biasanya anak-anak muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di rumah anak tadi
memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Ketika ada masalah, dia jawab. Ketika ada pertanyaan yang sulit, ia jawab dengan dalil, bahkan dengan dalil-dalil yang sangat jelas. Sehingga orang tuanya tadi heran, mengapa kamu cerdas seperti ini dalam ilmu agama? Jawab anak tadi dengan singkat, saya diajarkan oleh guru saya. Tersentuhlah hati bapak tadi sehingga ia menyesal. Ya, kemudian ia membawa anaknya lagi ke pesantren itu. Ya, kemudian anak tadi dibilang oleh gurunya, bapak, anak bapak percuma dimasukkan pesantren ini lagi karena dia telah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ulah bapak. Jadi oleh karena itu anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya jangan sampai kita menyakiti perasaan guru kita dengan mengatakan perkataan-perkataan mengejek, dengan mengatakan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan guru kita, sehingga guru kita tidak semangat untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi anak-anak mualim yang mualim rahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi adab kepada kedua orang tua dan adab kepada guru. Kalau kita simpulkan, adab kepada kedua orang tua yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita mengatakan ya perkataan yang baik. Yang ketiga, kita tidak mengatakan perkataan atau lebih daripada itu. Kemudian kita tidak membentak kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima adalah kita rendahkan diri kita kepada orang tua kita. Artinya kita tidak boleh nada-nada tinggi kepada kita yang setelah wafat kita mendoakan. Pelajaran atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ya, kemudian kita menyambung silaturahim ya orang tua kita itu dengan kerabatnya. Kemudian adab kepada guru, yang pertama adalah kita harus mengatakan kepada guru kita perkataan yang sopan. Kemudian kita mendengarkan ya pelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh lebih tinggi. Artinya tidak boleh kita, guru kita duduk kita berdiri, guru kita berdiri kita duduk, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai kita menyakiti perasaan guru. Itulah yang dapat mualim sampaikan. Mohon maaf mualim apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mualim mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.